Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ketua Umum Masyarakat Cinta Masjid Pak Dr. Wisnu Dewanto bersama seluruh jajaran pengurus pusat MCM. Yang saya hormati, saya banggakan dan juga saya sayangi para pengurus wilayah dari MCM dari 30 provinsi yang sekarang hadir 24 provinsi. Para undangan sekalian, para sesepuh, para ulama, wabil khusus adik-adikku dari Universitas Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rencana yang sudah lama dan sudah tertunda beberapa waktu akhirnya bisa kita selenggarakan pada malam hari ini dengan cara yang sederhana tapi dengan wajah-wajah yang bersinar menyejukkan, dan rasanya saya berkumpul pada malam hari ini dengan saudara-saudara sekalian, hati saya merasa tentram. Beda kalau saya berkumpul dengan para politisi. Saudara sekalian, memang sesuatu niat apabila kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan dikabulkan. Karena nyatanya pada saat kita bersama-sama memikirkan untuk mendirikan satu organisasi MCM, Masyarakat Cinta Masjid, rasanya bukan ada keraguan, tapi ada satu pertanyaan, apakah organisasi semacam ini akan bisa berkembang di seluruh pelosok wilayah Indonesia waktu itu, Dan setelah berselang beberapa tahun ternyata organisasi ini dapat diterima oleh masyarakat, karena masyarakat paham bahwa banyak manfaat yang akan diperoleh tatkala organisasi Masyarakat Cinta Masjid ini berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Dan saya bersyukur dan berterima kasih bahwa tentu perkembangan dari Masyarakat Cinta Masjid ini buah dari kerja keras teman-teman sekalian, baik dari pusat maupun dari daerah. Mengapa saya katakan bahwa saya merasa tenteram, merasa sangat sejuk, atau katakanlah merasa sejuk dalam suatu suasana kekeluargaan ini, karena saya tahu bahwa di antara saudara-saudara sekalian pasti ada anggota partai politik, betul kan? Ada nggak? Dalam pemilihan presiden yang 3 paslon ini tentu tidak semuanya seragam. Ada yang seneng ke Pak Anies, ada seneng ke Pak Prabowo, dan juga mungkin ada yang simpati ke Pak Ganjar, betul nggak? Tapi kok nggak berkelahi gitu loh, nggak cekcok dan terus berkawan. Ini tentu sesuatu fenomena yang saya anggap cukup baik, menandakan bahwa Masyarakat Cinta Masjid memang ada keberagaman tetapi tetap dalam semangat ukhuwah yang sangat kuat, gitu . Tentu saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang secara detail masalah bagaimana peran atau hakikat masjid dalam kehidupan manusia, karena di depan saya tentu sudah banyak sekali teman-teman, bapak-bapak sekalian, para ulama yang sangat
memahami dan mendalami masalah posisi masjid dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Tetapi dalam beberapa literatur yang saya baca, ya, memang banyak sekali hakikat atau katakanlah peran masjid ya dalam kehidupan manusia Indonesia. Baik dalam Al-Quran sendiri sudah jelas ya, di sana ada ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana peran masjid dalam kehidupan manusia. Beberapa hadis yang saya baca juga banyak ya mengartikulasikan masjid dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW juga disampaikan di sana bahwa ya masjid memang kecuali tempat ibadah ya juga tempat untuk memberikan proses pendidikan dan pembelajaran dan juga merupakan tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum dan juga dijadikan tempat untuk bagaimana berbincang-bincang untuk mengembangkan ekonomi masyarakat ya. Nah, teman-teman sekalian, saudara sekalian yang saya banggakan, secara spesifik ya saya bisa mengartikulasikan bahwa masjid adalah rumah Allah ya. Di sanalah para hamba-hamba yang soleh ya, sujud untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat. Itu secara spesifik. Itu yang di mana-mana orang pasti setuju ya. Nah, dalam kehidupan beribadah di masjid ya, saya paling tidak menemukan 3 hal ya yang sangat indah ya dan sangat berarti dalam satu kehidupan kemanusiaan ya. Ya. Yang pertama saya bisa menyaksikan di sana ada satu kesamaan niat ya. Dalam masjid tentunya ada kesamaan niat untuk beribadah. Nggak mungkin kalau ke masjid hanya tidur-tiduran ya. Ke masjid hanya berguru, bersendoguru. Ke masjid hanya numpang kalau ada hujan, tidak mungkin. Tapi pasti ada niat untuk beribadah. Bersujud kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada semangat itu, kesamaan semangat itu ada. Ya. Yang kedua adalah di masjid pasti kita ikut aturan yang berlaku di sana. Ya. Tidak mungkin seenaknya. Tempat wudhu di sana ya kita datang ke sana berwudhu pada sholat berjamaah. Ya. Ada yang mimpin ya kita tunduk pada yang mimpin sholat itu. Ya. Pada saat sujud ya sujud, nggak mungkin orang sujud kita berdiri kan nggak mungkin. Ada aturan-aturan yang pasti dipatuhi oleh orang-orang yang beribadah di masjid. Tetapi ada satu lagi ya yang saya kira sangat luar biasa adalah bahwa di sana ada semangat untuk berdamai dengan perbedaan. Ya. Saya katakan berdamai dengan perbedaan. Karena pasti ya di masjid itu atau orang yang datang ke masjid itu tidak mungkin seragam. Ya. Tidak mungkin. Enggak mungkin seragam pakaiannya. Ya, seragam umurnya. Seragam pendapatannya. Justru kebalikannya bahwa yang masuk masjid itu beragam-ragam manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang suku Jawa, suku Madura, mungkin dari suku Batak, dan mungkin suku-suku yang lain. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana panjang, ada yang pakai kaos, ada yang pakai baju. Ada satu hal yang kita temui bahwa di situ banyak perbedaan.
Tapi di masjid kita berdamai dengan perbedaan itu. Kita bersama-sama bersujud kepada Allah. Ada semangat ukhuwah di sana, ukhuwah Islam ya. Nah, inilah yang menyebabkan masjid rumah Allah itu menjadi indah, ya, menjadi bersinar karena di sanalah ya rumah kedamaian. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, maka kita mencoba untuk mengupas ya masjid dalam perspektif yang lebih luas. Yang kita temukan ternyata ada 3 hal tadi yang tidak bisa dibantah. Ya. Lalu pada saat kita keluar masjid, ya, kita menghadapi satu wilayah negara Indonesia, ini masjid di Indonesia ya, yang menganut paham demokrasi. Ya, negara kita menganut paham demokrasi, demos kratos, ya, bahwa kekuasaan itu di tangan rakyat. Namun karena rakyat tidak mungkin rame-rame mengatur negara sendiri, maka kemudian ya mereka memilih para pemimpin-pemimpinnya di daerah maupun di pusat untuk mengatur negeri yang kita cintai ini. Dalam negara demokrasi ada kebebasan. Kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berpakaian apapun, ya, tidak dilarang. Ya. Bahkan kemudian dalam memilih pemimpin pun, ya, tidak dilarang untuk berbeda pendapat. Dalam memilih partai politik pun juga tidak dilarang untuk hanya satu partai. Banyak partai silahkan. Dipilih mana yang sesuai dengan hatinya. Ya. Sesuai dengan hati nuraninya. Hanya partai hati nurani sudah lagi, ya. Tidak saya geluti ya. Saya mimpin dulu ya. Begitu ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa di sana ada kebebasan untuk menjalani kehidupan ya, dalam proses demokrasi, apakah ya, profesinya, apakah dalam berpartai, apakah dalam memilih pemimpin-pemimpinnya, ada kebebasan di sana. Namun kebebasan ini tentunya dibingkai oleh satu aturan ya, yang membatasi bahwa kebebasan itu tidak mutlak. Tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya di negeri ini. Ada batasan-batasan. Saudara sekalian, masalah terjadi tatkala kebebasan itu diterobos ya oleh orang-orang yang memang niatnya ya untuk melanggar aturan-aturan itu. Tatkala aturan ditabrak, diterobos, maka kedamaian tidak lagi dapat kita wujudkan. Nah, oleh karena itu saya sendiri sangat menghargai bahwa tema yang diambil memang cukup berat, tetapi ya, memang harus seperti itu sebenarnya, di mana peran masjid dalam menjaga stabilitas nasional pada pemilu damai 2024 dengan luber dan jurdil menuju Indonesia yang sejahtera. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana masjid dan bagaimana demokrasi di Indonesia. Maka sebenarnya sangat mudah ya. Dengan tema ini, apabila apa yang ada di masjid itu, dalam kehidupan di masjid itu, yang 3 hal tadi, terutama ya, damai dengan perbedaan, patuh aturan, dan niat yang baik, dibawa keluar
disebarluaskan di masyarakat Indonesia yang demokratis itu, ya, maka sebenarnya nggak ada masalah. Kan pada saat masyarakat Indonesia menghadapi pemilu, ya, maka yang pertama niat bahwa berpartisipasi dalam pemilu. Jangan golput, ya kan? Kalau di masjid kan ya, niatnya beribadah, nggak ada yang bolos, kan begitu kan? Di luar juga sama, jangan sampai Anda yang kemudian aku golput aja deh. Sama di masjid, yang sholat biarlah aku tidur aja, kan tidak. Nah identik dengan itu, maka tatkala semangat di masjid kita bawa keluar, maka niscaya juga tidak ada golput. Ya, karena ada kesadaran untuk ikut berpartisipasi dan ini wajib, begitu. Nah yang kedua tentunya juga, tadi saya sampaikan ya, yang kedua itu patuh kepada aturan. Di masjid juga patuh, di luar seyogianya juga patuh aturan. Ya. Kalau aturannya misalnya di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, tidak boleh ada baliho, nggak boleh ada spanduk, ya harus patuh. Kalau tiba-tiba ya ada yang kemudian ya nyuri-nyuri di situ pasang spanduk, nah itu dia berarti tidak patuh aturan, akan membuat kekacauan. Gitu. Sudah ketemu kita ya. Yang pertama tadi ya ada keikhlasan, keinginan untuk bersama-sama melaksanakan satu niat tadi. Kemudian yang kedua patuh kepada aturan. Dan yang ketiga ya apa tadi? Berdamai dengan perbedaan. Nah ini yang tidak mudah ya, tidak mudah. Kalau di masjid bisa berdamai dengan perbedaan, kenapa di luar tidak bisa? Bisa sebenarnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu memang ya menakdirkan manusia itu berbeda-beda. Kalau sama ya enggak lucu lagi, misalnya laki-laki semua gitu gimana nanti kan? Nah, atau semuanya ya partainya partai A. Wah, itu negara ini malah nggak ada ya satu proses demokrasi yang sehat karena ya nggak ada oposisi, nggak ada yang saling mengingatkan tentang bagaimana mengatur negara ini. Jadi memang ya harus ada perbedaan. Tapi perbedaan itu terkadang ya teman-teman sekalian, saudara sekalian, pengalaman masa lalu, kadang-kadang perbedaan ini tidak diimbangi dengan semangat ukhuwah, semangat kebersamaan. Perbedaan kemudian menjadi bara api yang kemudian membakar orang-orang yang berbeda itu ya untuk kemudian satu sama lain justru memaksakan kehendak ya, menyerang satu dengan yang lain, maka pemilu itu menjadi tidak damai lagi. Ya. Pada saat perbedaan itu dilanggar, aturan-aturan yang mengatur kebersamaan itu dilanggar, maka tidak ada lagi jurdil, tidak ada lagi jujur dan adil. Ya. Saudara sekalian yang saya hormati, oleh karena itu kembali tadi, kalau kita kemudian mencoba untuk merenungkan lebih jauh lagi, maka kesimpulan saya adalah bahwa apabila semangat yang ada ya di dalam rumah Allah, masjid ini, dibawa keluar dalam alam demokrasi yang sangat besar sekali di Indonesia, maka niscaya semua akan aman-aman saja. Ya, begitu. Saya mungkin bisa mengambil contoh yang sangat gampang ya. Pada saat kita sholat di masjid ya, saya seringkali sholat Jumat di Masjid Jud Mutia dulu ya, kemudian juga setelah saya tinggal di Bambu Apus ada masjid di sana yang saya juga seringkali sholat Jumat di sana.
Di dalam masjid kita sudah melaksanakan tadi 3 hal tadi. Ada semangat ukhuwah, ada semangat berdamai dengan perbedaan. Dan itu ternyata setelah keluar masjid juga kita masih membawa semangat itu. Ya. Buktinya apa? Ada yang jual ketoprak, ya, ada yang jual bakmi, ada yang jual kue-kue. Enggak semua seragam itu, semua beli bakmi, semua enggak itu, ya. Ada yang beli kue, ada yang beli ya bakmi, ada yang beli ketoprak. Dan tidak ada yang ribut, ya. Berdamai dengan perbedaan, silakan. Asal bayar sendiri-sendiri kan begitu. Kalau minta dibayari kadang-kadang kalau nggak ada duit jadi masalah nanti kan. Nah, saya kira banyak hal yang kalau kita renungkan sebenarnya bangsa ini adalah bangsa yang besar, ya, bangsa yang punya tradisi yang luar biasa, dan ternyata tradisi di masjid, ya, setelah kita kupas, kita ambil intisarinya, sudah bisa mewarnai kehidupan kita di luar masjid sebagai bangsa. Oleh karena itu saya benar-benar sangat senang, ya, sangat salut, ya, dengan saudara-saudara sekalian yang telah membuat tema yang sangat luar biasa ini. Dan ini tidak hanya berhenti di ruangan ini, atau jangan sampai hanya berhenti di ruangan ini, tapi sebarluaskanlah di daerah masing-masing untuk mewarnai situasi, kondisi di daerah menjelang pemilu, ya, sehingga betul-betul semangat dalam masjid, ya, bisa mewarnai kehidupan kita dalam melaksanakan pemilu yang akan datang. Ya. Saya kira inti dari apa yang ingin saya sampaikan seperti itu, dan biasanya memang kalau saudara-saudara sekalian dari daerah itu, kalau ada rapat seminar di Jakarta, itu biasanya datangnya cepat, ya. Pulangnya yang lambat biasanya gitu, ya. Karena tadi dikatakan mau cepat selesai, ya. Ya, karena di Jakarta memang banyak tempat belanja yang bagus-bagus, ya. Sehingga bisa nyari oleh-oleh nanti untuk keluarga, ya, di rumah masing-masing. Itulah yang dapat saya sampaikan, ya, dalam acara yang sangat membahagiakan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan satu tambahan semangat. Saya tahu bahwa saudara sekalian sudah mengupas panjang lebar tentang bagaimana peran masjid, ya, dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Tapi itulah tambahan dari saya, mudah-mudahan ada nilainya. Dan saudara sekalian, nanti setelah acara selesai seminar maupun rapat pimpinan nasional, ya, saya mengharapkan bahwa kegiatan dari masyarakat cinta masjid, ya, tidak akan pernah selesai sebelum negeri ini betul-betul mencapai apa yang kita cita-citakan. Ya, negeri yang damai, aman, makmur, dan memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya. Saudara sekalian yang saya hormati, ya, saya akan menyinggung sedikit masalah kegiatan-kegiatan dalam rangkaian pemilu. Ya. Kita juga sudah kita mulai melaksanakan satu kampanye untuk calon-calon pasangan presiden, ya. Saya sudah mengalami kira-kira sejak tahun 99, ya, berapa kali pemilu itu, ya. Dari mulai mengamankan pemilu, ikut pemilu, ya, ikut nyalon, ikut mendukung, sampai sekarang saya ikut mengamankan dan ikut mendukung. Jadi, ya, setiap pemilu masih ikut terus. Dan alhamdulillah, ya, dengan pasang surutnya pemilu itu, ya, selalu pada saat menjelang pemilu memang hangat, panas, habis itu turun lagi, ya, normal lagi. Nanti menjelang pemilu begitu lagi,
ya, anget, panas, selesai turun lagi. Mudah-mudahan ya pemilu ini juga sama dengan yang akan yang dulu itu ya. Soal perdebatan memang cukup seru ya. Makin hari makin seru karena alat-alat peragaan untuk berdebat semakin luas ya. Dulu kan belum ada TikTok ya, belum ada YouTube, belum ada Instagram ya, belum ada TV menjangkau di daerah-daerah. Sekarang karena TV dan alat-alat komunikasi sudah menjangkau di daerah, maka debat ini semakin seru ya, karena bisa diperiksa, disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hanya kita juga berdoa mudah-mudahan acara debat ini bukan membuat kita bermasalah satu dengan yang lain, tapi kita tetap ya satu dalam semangat ya berdamai dalam perbedaan. Baiklah saudara sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan dan saya ingin untuk dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat pimpinan nasional Masyarakat Cinta Masjid untuk tahun 2023 dengan resmi saya nyatakan dimulai. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus membimbing kita ya dalam melaksanakan tugas-tugas untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa Indonesia. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.